Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadratil mukarramin, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Permata Duta yang semuanya senantiasa Allah muliakan, Allah ridhai, Allah berkahi. Wabil khusus kepada para tokoh, para pejabat, pengurus TKM, para bapak haji, para ustadz yang tidak saya sebut satu persatu. Bagi saya ini semua orang-orang soleh, orang-orang yang Allah berkahi, dan suatu kebanggaan saya bisa bersama-sama bapak-bapak semua untuk ngaji bareng. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan memberikan kesempatan untuk bisa selalu melakukan berbagai amal soleh. Di antara amal soleh yang insyaallah Allah cintai adalah menghadiri majelis ilmu, majelis iman seperti sekarang ini, di mana kita akan senantiasa diingatkan dengan dibacakan ayat-ayat Allah, akan dibacakan hadis-hadis Rasulullah, akan kita dengarkan nasihat-nasihat para ulama, orang-orang soleh, yang semuanya itu akan menjadi hati kita bisa lebih hidup, iman kita menjadi lebih kokoh, jiwa kita menjadi lebih bersih. Karena di antara yang akan membersihkan jiwa kita adalah kita melakukan berbagai amal-amal soleh. Dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mengotori jiwa, tetapi ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka kotoran-kotoran itu akan terhapus. Makanya kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat itu dengan kebaikan-kebaikan, biar kebaikan itu akan menjadi penghapus. Jadi insyaallah dengan kita melakukan amal soleh, kita hadir di majelis iman seperti sekarang ini, akan menjadikan jiwa kita lebih bersih. Dan kita manusia itu Allah ciptakan terdiri dari dua unsur. Ada unsur lahir yang diwakili oleh fisik kita, badan, sekujur tubuh kita. Ada unsur rohani, yaitu jiwa kita. Dan manusia itu dikatakan manusia manakala keduanya itu masih ada. Ada orang, ada jiwanya, ada raganya, ya kan? Kalau hanya raga saja maka disebut dengan mayit. Kalau jiwa saja mungkin dibilang hantu, ya kan? Nggak ada jiwanya, nggak ada jasadnya, dibilang hantu. Nah, kita dikatakan manusia sempurna itu manakala
ada di dalam diri kita dua unsur. Unsur lahir yang diwakili oleh jasad kita, kemudian unsur batin yang diwakili dengan jiwa kita. Dua-duanya itu perlu kita rawat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dua-duanya harus kita bangun. Insya Allah kalau untuk membangun badan, mengurus fisik kita ini, kita kayaknya lebih banyak. Hampir-hampir urusan kita ini mulai dari pagi sampai malam itu urusannya untuk bagaimana itu ngurusin yang sifatnya badan, ya kan? Bagaimana kita punya tempat tinggal yang enak, pakaian yang bagus, ya, punya apa? Ya, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lahir, ya. Sehingga insya Allah membangun badan, membangun jasadnya, insya Allah kita enggak kurang-kurang. Tapi kadang-kadang untuk mengurus, merawat jiwa ini, kadang-kadang kita minim, ya kan? Apa sih bagaimana kita mengurus jiwa itu? Diantaranya dengan kita beribadah. Ya, ibadah ini akan menjadi nutrisi, akan menjadi vitamin, menjadi konsumsi batin. Kalau jasad ini sehat karena kita urus dengan keperluan-keperluan jasad, makanannya yang sehat, minumannya yang cukup, olahraga dan semua perawatan fisik ini kita penuhi, maka badan kita akan menjadi sehat. Ya, sebaliknya kalau kita kepengen sehat secara rohani, secara batin, kita juga harus jangan biarkan kemudian kita tidak urus nih rohani kita. Di antara bagaimana kita merawat, ya, mengurus rohani kita supaya lebih sehat, ya, maka yaitu kita harus memaksimalkan berbagai macam amal soleh. Dalam banyak hal sebetulnya kalau kita perhatikan, Islam ini lebih banyak memperhatikan dari sisi batin. Ya, karena batin ini itulah yang abadi. Kalau jasad ini sementara. Jadi batin, rohani kita, jiwa kita itu sebetulnya sudah ada sejak di zaman dulu, zaman alam arwah. Kalau sudah ciptakan jasad, rohani kita atau jiwa kita, lalu Allah pindahkan dari alam arwah kepada alam rahim, seterusnya kemudian ada di alam dunia. Nanti kita akan berpisah lagi, jasad ini dengan roh ini. Roh kita akan pindah ke namanya alam barzah. Sampai nanti datang hari kiamat, maka akan pindah ke alam akhirat. Makanya Islam itu sebetulnya lebih dominan bagaimana seharusnya itu memperhatikan sisi batin daripada sisi lahir. Kenapa? Karena batin ini sebetulnya akan mencerminkan lahirnya. Hal-hal yang sifatnya batin, ya, hati kita, kemudian akal pikiran kita, domir kita, ini sebetulnya itulah yang mewakili dari sisi jiwa, dari sisi kerohanian. Itu yang seharusnya lebih penting. Makanya ada seorang pujangga, seorang sastra, ya, yang terkenal sekali nasihatnya. Kata beliau, aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Teruslah kamu berupaya untuk, ya, menyempurnakan, merawat, menjaga jiwa kamu sampai menuju kesempurnaan dengan melakukan ketaatan, menghiasi dengan akhlak yang baik, kemudian meninggalkan hal-hal yang buruk, sampai jiwa kita itu menjadi jiwa yang bersih, yang baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang bisa membersihkan jiwanya. Jadi jiwanya bersih, dirawat, ya. Karena kata beliau ini, sesungguhnya engkau itu disebut manusia itu bukan karena jasadnya, tapi karena
jiwanya. Fa anta bin nafsi la bil jinsi la bil jismi insan. Jadi masya Allah ya, kita dituntut seharusnya untuk lebih memperhatikan sisi batin. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang kita ini sangat berperhatian kepada hal-hal yang zahir, tetapi sebetulnya harusnya itu kita juga perhatian kepada yang batin. Termasuk yang dinasihatkan di dalam kitab ini ya, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan pesan-pesan keimanan ya, oleh Imam Al-Arif Billah, yaitu Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Di antara nasihat beliau, wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Kata beliau, hendaknya fokuskan perhatian kamu, arahkan perhatian kamu kepada urusan hati dan urusan batin. Karena hati dan batin ini sebetulnya yang menentukan. Makanya kata Ibnu Qayyim dikatakan seandainya tubuh ini adalah merupakan kerajaan, maka hati ini adalah sebagai raja, dan anggota tubuh ini semua adalah prajuritnya. Seperti itu. Jadi di dalam diri manusia ada anggota tubuh, kemudian di dalamnya ada hati. Nah, hati inilah diibaratkan kalau di dalam sebuah kerajaan, ini hati sebagai seorang raja, seluruh anggota tubuh itu adalah apa? Prajuritnya. Jadi sebuah kerajaan ini ya sangat ditentukan bagaimana si raja itu sendiri. Termasuk anggota tubuh kita ini sebetulnya yang menentukan itu adalah hati. Ketika hati memerintahkan hati yang baik, dia akan memerintahkan yang baik-baik, akan mencegah hal-hal yang buruk, maka ya sudah, berada dalam diri kita akan menjadi baik. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasulullah SAW, ingatlah di dalam diri manusia itu, di dalam jasad manusia ada segumpal darah, mudghah atau segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh. Kata beliau, ala wahyal qalbu. Apa itu segumpal daging itu? Adalah hati. Makanya kata beliau, wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Hendaknya kamu fokuskan perhatian kamu pada urusan hati dan urusan batin. Karena ketika urusan hati dan urusan batin itu sudah selesai, maka akan selesai. Kata Rasulullah SAW, kalau yang satu gumpal darah ini baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau segumpal darah ini buruk, maka buruklah. Nah, makanya beliau mengingatkan supaya kita memperhatikan sisi batin. Kenapa? Karena batin inilah ibaratnya seperti raja. Hati ini seperti raja, ya kan? Kalau rajanya baik, adil, bijak, maka rakyatnya akan makmur, karena dia akan memerintahkan yang baik-baik. Tapi kalau rajanya zalim, rajanya tidak adil, ya rakyatnya akan sengsara. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Makna di sini makna tidak melihat bukan berarti bahwasanya Allah tidak tahu, bukan, tapi tidak memperhatikan sisi itu. Sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa a'malikum, dan kepada kegiatan-kegiatan yang lahir kalian. Bukan.
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kamu dan kepada rupa-rupa kamu. Wa innama yanzuru, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan kepada perbuatan-perbuatan kalian. Jadi ini salah satu hadis yang mengingatkan kita betapa kita seharusnya memperhatikan sisi lahir, sisi batin lebih dominan, lebih banyak, lebih perhatian daripada sisi lahir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menilai seseorang itu dari rupanya, dari tampilan casingnya, dari yang halal sifatnya fisik. Tetapi Allah akan memperhatikan, menilai seseorang itu dari sisi batinnya, si lahirnya. Ya, kenapa seperti itu? Bukan berarti yang lahir itu tidak penting, bukan. Tapi ketika batinnya sudah bagus, otomatis. Karena batin itu akan mencerminkan lahir. Makanya kata pepatah, siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Siratul mar'i, gerak-gerik seseorang, tumbi'u, mengabarkan, menceritakan, an sariratihi, tentang isi hatinya. Makanya dipelajari itu sama orang-orang ahli psikologi itu. Nanti ada ilmu untuk membaca roman muka. Bahkan sekarang ada ditemukan tes kejujuran. Kenapa itu bisa dideteksi? Karena memang sebetulnya yang hal lahir ini bisa diukur, bahwa apa yang nampak ini adalah cerminan dari apa yang tidak nampak. Nah, jadi masya Allah, ternyata di sini Rasulullah SAW mengingatkan agar kita ini memperhatikan lebih sungguh-sungguh dari sisi batin. Bahwanya kita membaca juga hadis tentang ada 7 golongan orang-orang yang Allah SWT berikan penghargaan khusus, yaitu mereka akan Allah berikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Nah, itu dari 7 golongan ini, 4 golongan itu adalah orang-orang yang berprestasi dari sisi amal batin. Yang 3 lainnya baru itu amal-amal lahir. Nah, di sini kelihatan bahwa amal batin itu justru lebih diperhatikan oleh agama Islam. Umpamanya apa di antara disebutkan dalam hadis itu, sab'atun yudhilluhumullahu la yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya disebutkan apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Nah, di antaranya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini kan amal hati, perbuatan hati. Hatinya terpaut selalu kepada masjid. Rasanya pengennya ibadah gitu. Kalau udah dekat waktu sholat tuh udah gelisah aja, udah maghrib apa belum, udah dekat isya, udah isya apa belum gitu ya. Jadi merasa dia ingin sangat tidak mau ketinggalan ya umpamanya. Kalau seperti itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, akan diberikan penghargaan, yaitu kelak akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi prestasi batin umpamanya, selain orang yang hatinya terpaut selalu kepada masjid. Disebutnya apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah, yang mereka itu berkumpul, bersatu ataupun berpisah adalah karena Allah. Jadi cintanya bukan karena saya bersaudara dengan fulan, karena dia baik dalam artian nanti dia bisa kita ambil dari sisi manfaat apa enggak. Bukan karena hubungan bisnis atau hal-hal yang sifatnya bermanfaat dunia, bukan. Tapi motivasinya apa? Karena Allah. Saya bersahabat dengan dia, bersaudara dengan dia, dia orang yang baik, akan banyak mengingatkan saya, dia orang yang rajin. Niatnya semua itu adalah motivasinya ada dalam rangka untuk apa? Allah.
Maka disebutkan orang yang seperti ini kalau akan mendapatkan balasan dari Allah naungan. Dua orang yang bersaudara, yaitu berpisah maupun bersatu maupun berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi disebutkan termasuk perbuatan hati tadi itu kan, dia mencintai saudaranya karena Allah, itu juga amalan hati. Apalagi disebutkan bahwanya seseorang yang rajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat aina, itu seseorang yang di malam hari atau dalam kesendirian dia berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ingat kepada Allah, bermuhasabah, sambil sampai apa? Berderalah air matanya, kedua air matanya itu menangis, ya, karena zikir kepada Allah. Ini kan amalan hati, ingat kepada Allah, ya, menyesali, mungkin bermuhasabah, menyesali dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah, sampai akhirnya dia menangis. Itu juga prestasi amal batin. Kemudian ada disebutkan juga dari 7 golongan itu apa? Orang dikatakan rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seseorang, ya, seorang yang normal, apalagi yang masih muda, ya kan? Dia normal, ada seorang wanita yang dia juga suka, ya kan, mengajak bermaksiat, bukan karena dia tidak suka, tetapi karena dia takut kepada Allah. Ketika diajak maksiat dia mengatakan inni akhafullah. Ini juga prestasi batin. Jadi intinya dalam hal ini disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dari sisi batinnya, dari sisi hatinya dan amalnya, bukan dari sisi rupa dan penampilannya. Mungkin bahasa kerennya bukan casing, tetapi isinya, teknologinya. Kalau kita punya HP, bukan hanya sekedar tampilan yang bagus, tapi teknologinya dalamnya itu bagus juga, ya. Artinya lebih memperhatikan isi daripada gengsi atau aksinya. Disebutkan fahaqqiq qaulaka bi'amalika. Fahaqqiq, maka wujudkanlah atau nyatakanlah, wujudkanlah qaulaka, perkataan-perkataan kamu, bi'amalika, dengan amal perbuatan. Jadi salah satu bukti kita lebih memperhatikan batin diantaranya, ya, bukan sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan kenyataan, ya, yang hakikatnya. Disebutkan hendaknya perkataan kamu itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Wa amalaka biniyatika wa ikhlasika, dan wujudkan dan buktikan juga amalan-amalan kita itu harus dibuktikan dengan niat yang ikhlas. Makanya disebutkan sungguh celakalah orang yang beramal tapi amalnya tidak ikhlas, ya kan? Wa niyataka wa ikhlasaka bitaswiyati dhamirika, hendaknya dibuktikan juga niat yang ikhlas itu dengan membersihkan batinnya. Fa innal qalba huwa al aslu wa alaihil madar, sungguhnya hati inilah yang pokoknya, dan disitulah al madar, ya, ya, madar itu artinya poros, rotasi. Jadi yang sangat menentukan di dalam diri manusia itu adalah hatinya. Jadi hal-hal yang lahir ini, itu cerminan dari batin. Kita lanjutkan. Wa huwal aslu wa alaihi madaru wa fil hadis, ini hadisnya ada.
Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Tadi hadis yang kita baca. Ala ingatlah, inna fil jasadi, sungguhnya di dalam jasad kita ini mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluha atau idza salahat, ketika bagus segumpal daging itu, maksudnya benar, baik, sehat ya. Salaha sairul jasad, maka akan baiklah seluruh tubuh. Tadi perumpamaan yang sangat bagus yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Jasad ini seperti prajurit, hati ini sebagai raja. Bahwa prajurit itu tergantung bagaimana instruksi raja. Kalau rajanya memerintahkan yang baik-baik, maka prajuritnya akan melakukan yang baik-baik. Rajanya memerintahkan yang buruk, maka anggota ini akan melakukan, prajurit itu akan melakukan yang buruk. Makanya perumpamaan yang sangat bagus, yang sangat pas ya, bagaimana jasad kita itu ibaratnya prajurit, hati kita adalah raja. Maka ketika hati itu sudah bagus, maka jasadnya otomatis bagus. Wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu rusak, fasada sairul jasad, maka akan rusak pula seluruh jasad. Ala, maka ingatlah, ala yaitu wahia al-qalbu, yaitu hati. Fawajaba al-ihtimamu bihi, maka wajib kita memperhatikan hati. Wa sarful inayati ila salahihi wa taqwimi, dan memberikan perhatian kita kepada baiknya, bagusnya hati itu dan lurusnya hati. Karena tadi begitu pentingnya yang menentukan bagaimana jasad kita ini adalah hati, maka di sini wajib bagi kita memperhatikan hati ini. Wa'ani al-qalba, yaitu hati. Kenapa di sini disebutkan? Kenapa kita harus memperhatikan kebaikan hati itu sendiri supaya terjaga kebaikannya, terjaga lurusnya? Karena hati itu sari'ut taqallubi, kathirul ittirabi. Kenapa kita harus selalu perhatikan hati ini? Karena hati ini itu sangat cepat berubah. Kathirul ittirab, dan banyak goncangan, banyak itu terombang-ambing, tidak stabil. Jadi hati ini sampai para orang mengatakan qalbun itu dari kata-kata qalaba yaqlibu, artinya bolak-balik. Sampai dikatakan ma summiyal qalbu illa likathrati taqallubi. Hati ini tidak disebutkan hati, tidak dinamai hati, melainkan karena itu banyak berubah-berubah. Sekarang begini, nanti begitu, terus gitu. Dan banyak juga ittirab. Ittirab itu tidak stabil. Di sini disebutkan kita harus memperhatikan bagaimana kebenaran, kebaikan hati itu dan kelurusan hati itu, karena hati ini banyak berbolak-balik dan banyak bergoncang-goncang atau banyak terombang-ambing. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai Rasulullah SAW bersabda, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza ijtama'at ghalayanuha. Beliau membuat perumpamaan bagaimana hati itu gampang berubah-berubah, gampang bolak-balik. Innahu, sesungguhnya hati itu asra'u taqalluban, lebih cepat bolak-baliknya, minal qidri, daripada qidr. Qidr itu periuk atau apa yang untuk merebus itu. Idza ijtama'at ghalayanuha, ketika itu mendidih. Jadi beliau membuat perumpamaan bahwa hati ini begitu gampang bolak-baliknya, seperti bolak-baliknya kita sedang merebus air di dalam periuk, dalam dandang yang ketika mendidih. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah Rasulullah SAW katsiran ma yad'u, dan banyak sekali beliau itu berdoa. Beliau
karena tahu bagaimana hati ini gampang berubah-berubah, bahkan lebih cepat daripada rubahnya air yang sedang mendidih. Kata beliau, bagaimana? Beliau juga karena begitu kemudian beliau banyak berdoa. Apa doa yang beliau banyak-banyak baca? Dikatakan katsiran ma banyak sekali beliau berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang membolak-balikan hati. Makanya Rasulullah itu memanggil Allah, berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati saya, ala dinika, atas agama engkau. Jadi jangan sampai kita biarkan hati ini ketika berubah-berubah, na'udzubillah, sampai akhirnya lepas agama ini. Makanya Rasulullah SAW salah satu doanya, kalau beliau orang yang sudah kita tidak ragukan lagi baiknya, solehnya, istiqomahnya dan seterusnya pun, beliau masih mengajarkan doa ini. Artinya bagi kita apalagi gitu. Kalau beliau saja masih banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atau hati saya ala dinika, di atas agama engkau. Wa yaqul, dan beliau sendiri juga bersabda, dibuktikan dengan banyak berdoa, dan beliau sendiri juga menjelaskan dalam hadis, innal quluba, sesungguhnya hati-hati manusia itu, baina usbu'aini, antara dua jemari, min asabi'ir rahman, dari jemari-jemari Allah. Jadi ini membuat perumpamaan ya. Jadi tidak bisa kita kemudian fahami ketika menyebutkan sifat Allah, maka itu berlaku hanya untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau Allah katakan punya jari, Allah melihat, Allah ketawa, Allah turun, Allah bersinggasana, itu semua itu adalah sifat-sifat Allah yang kita sudah belajar, namanya tauhidul asma wa sifat. Yaitu kalau kita membicarakan nama dan sifat Allah itu hanya yang berlaku untuk Allah, tidak bisa kemudian dilogikakan, dikomparasikan dengan sifat makhluk. Yang sampai sekarang itu orang selalu berantem itu di YouTube dan di seterusnya itu kan karena apa? Karena dia itu membandingkan sifat Allah, disamakan atau dilogikan dengan sifat makhluk. Namanya kata Allah SWT dalam hadis qudsi, bahwa dalam hadis qudsi ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam sepertiga malam. Lalu dia menawarkan kepada siapa yang mau berdoa Allah akan ijabah, siapa yang mau bertobat Allah akan ampuni, siapa yang beramal Allah akan terima, ya kan? Nah ini sifat turunnya itu sifat turun Allah, nggak bisa dilogikakan. Kemudian kalau dilogikakan akhirnya berantem. Ya kalau di sini sepertiga malam, kalau di Indonesia malam, kalau di Amerika siang. Kalau gitu kan terus dong, sepertiga malamnya terus jalan terus. Berarti Allah nggak pernah turun dong. Ya kan nggak nyambung. Itu sifat Allah. Sama dengan kalau disebutkan bahwanya ketika kita sholat, kita membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamadani rabbi ar-rahmanir rahim asna alaihi abdi, ya kan? Hamadani abdi, ya. Kalau alhamdulillah rabbil alamin kata Allah, oh hambaku memuji aku. Dia setiap orang baca Fatihah Allah menjawab. Pertanyaannya, kita kalau lagi baca Fatihah nih di masjid sini aja kita berapa orang nih, ya kan? Nanti di masjid lain gitu, wah kalau gitu gimana Allah ya? Jawab semua. Nah ini sama dengan nggak nyambung. Ini berlaku hanya untuk sifat Allah. Oh, nggak bisa kita pikirkan.
Dan banyak ayat-ayat maupun hadis yang seperti itu. Ya intinya ketika kita bicara sifat Allah, ya hanya berlaku untuk Allah. Makanya kita dibatasi dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baginya tidak ada yang nyamai. Nah, disebutkan kata Rasulullah SAW, sungguhnya hati itu diibaratkan seperti ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuat perumpamaan Nabi Muhammad. Kalau gitu berarti Allah itu jarinya banyak banget dong. Setiap hati hamba di antara dua jari. Di sini ini hamba berapa hati nih? Nggak nyambung lagi nanti kalau gitu. Jadi ini selesaikan bahwa yang dimaksud adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Makanya kata Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana Allah bersinggahsana, kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya bersinggahsana orang tahu. Kalau seorang raja bersinggahsana begini, tapi itu kalau raja. Tapi bagaimana kalau Allah bersinggahsana? Wal kaifiyatu majhul, enggak ada orang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Yang enggak usah ditanya kalau gitu, memang itu bukan konsumsi logika. Itu kita cukup menjadi konsumsi hati. Kita harus yakin. Itu saja. Sama dengan di sini. Hati seorang hamba di antara dua jemari-jemari Allah. Dikatakan insya'a aqamaha. Kalau Allah berkehendak hati itu ditegakkan, diluruskan. Wa in asya'a wa in sya'a azaghaha. Kalau Allah enggak berkehendak mungkin digelincirkan. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, la tuzigh, jangan kau gelincirkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab. Intinya di sini disebutkan bahwa hati seorang hamba bisa saja Allah Subhanahu wa taala gerakan ya, menjadi tergelincir, atau kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semua akan bersungguh-sungguh kita insyaallah selalu berupaya untuk memperbaiki sisi batin kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan karena waktunya sudah masuk Isya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.